Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidil awwalina wal akhirin, rahmatillahi lil alamin wa syafa'atihi jalla wa ala lil khalqi ajma'in, insani ainil wujud wassabab fi kulli mawjud, sahibil liwa'il ma'qud wal hawdil mawrud wal maqamil mahmud wa imamir ruk'is sujud, Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sayyidi kulli walidin wa sayyidi kulli maulud wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tubba'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'ih, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah dan juga segenap umat Islam dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita semua oleh Allah dikumpulkan di majelis yang terhubung. Seluruh makna-makna kumpulan ini, majlis ini kepada Allah, terhubung pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana kita semua berkumpul atas perintah Allah dan atas perintah Nabi kita semua, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga dicontohi langsung oleh beliau, di mana kita umat Islam diperintahkan oleh Allah dan oleh Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam harus mencari ilmu, yakni ilmu wahyu, ilmu Quran, ilmu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memperjelas makna-makna Quran, yang mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam firman-Nya melalui kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan sabda-sabdanya, melalui
akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat agung dan segala perbuatan-perbuatannya. Yang selanjutnya dijabarluaskan lagi oleh para ulama-ulama Allah setelah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan fatwa-fatwanya, dengan nasihat-nasihatnya, wasiat-wasiatnya. Dan alhamdulillah firman Allah juga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan fatwa-fatwa para ulama-ulama Allah sampai saat ini masih utuh, termaktub, dan masih utuh di dada-dada para ulama-ulama Allah, terjaga, sehingga tidak ada satupun masa terkecuali di sana Allah hadirkan ulama-ulamanya yang di dadanya penuh dengan ilmu Allah, ilmu Quran, penuh dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan penuh dengan fatwa-fatwa ulama Allah dan nasihat-nasihat ulama Allah, sehingga umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap masa terjaga agamanya, terjaga akidahnya, terjaga juga akhlaknya, terjaga niatnya, terjaga amaliyah-amaliyahnya, terjaga ucapan-ucapannya, sampai kepada hari yang ditentukan. Islam akan selalu hadir. Bahkan sudah diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Islam di akhir akan kembali kepada kejayaannya, seperti kejayaan Islam di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masa para sahabat-sahabatnya, masa para tabi'in dan masa para tabi'it tabi'in. Bahkan Islam menyebar luas ke seluruh penjuru dunia setelah masa tabi'it tabi'in, sehingga hadir cahaya Islam di berbagai negara di muka bumi ini. Dan kita wajib bersyukur kepada Allah karena kita berada di suatu negara yang sangat besar sekali dan jumlah penduduknya sangat banyak sekali, yang mana cahaya Islam di Indonesia ini menjadi mayoritas terbesar dibanding dengan negara-negara lain di muka bumi. Maka kita umat Islam di Indonesia wajib bersyukur kepada Allah. Dan masuknya Islam ke Indonesia di mana saat itu bangsa Indonesia bisa disebut 99,9% mereka tidak beragama Islam. Mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mengenal Al-Quran dan Sunnah. Datanglah para wali-wali Allah ke Indonesia membawa ajaran Islam, namun dalam jumlah yang sangat kecil sekali. Tapi ketika para wali songo
cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Indonesia, masuk ke Nusantara dengan sistem dakwah yang cantik, dakwah yang berasaskan rahmatan lil alamin, berasaskan kasih sayang. Yang mana ajaran Islam yang berasaskan kasih sayang ini ditawarkan oleh para wali-wali songo kepada bangsa Indonesia yang saat itu mayoritas Hindu dan Buddha. Dan juga di Indonesia ada Konghucu. Dan di Indonesia pun ada ateis. Di Indonesia pun ada komunis yang tidak mengenal agama sama sekali. Para wali-wali Allah, ulama-ulama Allah menawarkan ajaran Islam yang berasaskan kasih sayang kepada semua ciptaan Allah yang disebut dengan bahasa Arabnya atau bahasa Qur'annya rahmatan lil alamin. Bahwa Islam itu asasnya rahmatan lil alamin. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, asasnya rahmatan lil alamin. Berangkat dari rahmatan lil alamin, diungkap, dijelaskan, dicontohi oleh para wali-wali Allah. Wujud kasih sayang kepada semua ciptaan Allah. Bahwa Islam, ajaran Allah dan ajaran Nabi Muhammad SAW tidak berbicara kasih sayang hanya kepada sesama Muslim saja. Bahkan kasih sayangnya kepada Muslim dan kepada non-Muslim. Islam tidak mengajarkan kasih sayang hanya kepada manusia saja, bahkan kepada binatang sekalipun, dan juga kepada lingkungan. Kasih sayang ini bukan cuma kepada makhluk hidup, tapi kepada benda-benda mati sekalipun. Ajaran Allah ini ajaran kasih sayang. Bagaimana Allah mengajarkan setiap manusia agar sayang kepada bumi, agar sayang kepada tanah, kepada air, kepada api, kan? Kepada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, kepada nikmat Allah sekecil apapun, sehingga Allah melarang memubadirkan, menyia-nyiakan nikmat Allah walaupun kecil sekali. Karena apa? Karena ajaran Allah harus sayang kepada makanan, harus sayang kepada minuman, harus sayang kepada segala nikmat Allah, harus sayang kepada waktu, harus sayang kepada tenaga, kepada kekuatan, jangan disia-siakan, ya. Karena ajaran Islam ajaran kasih sayang yang menyeluruh, kan? Tidak boleh merusak, kan? Air. Sehingga di dalam Islam, insya Allah, air sangat dihormati dan sangat dijaga. Kesuciannya sangat dijaga. Tidak boleh membuang kotoran-kotoran kepada air yang mengalir. Ya? Tidak boleh kencing di sana. Tidak boleh berak di sana. Ini ajaran Islam. Agar setiap orang bisa ngambil manfaat, hatta bisa meminumnya. Adapun, kan, perilaku-perilaku membuang kotoran, membuang sampah, kan, kepada air mengalir, ketahuilah bahwa itu bukan ajaran Islam. Walaupun yang melakukannya umat Islam. Subhanallah. Islam melarang kencing atau buang berak, buang kotoran
di bawah pohon-pohon yang berbuah, di mana nanti kalau jatuh ke tanah, kan, maka tanah itu sudah ada kotorannya, di sana ada bakteri, sehingga makanan ini tidak sah, tidak layak untuk dimakan, dikonsumsi. Buah-buahan kalau jatuh ke tanah harus tetap layak dimakan, kan? Bukan cuma dimakan oleh manusia saja, dimakan oleh binatang pun harus layak dimakan. Islam adalah ajaran kehidupan, Masya Allah, yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan cinta, yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan toleransi, Masya Allah, penuh dengan berbuat kebaikan kepada sesama, dan juga penuh dengan ikatan ukhuwah persaudaraan, baik bersaudara seagama maupun bersaudara sebangsa setanah air, maupun bersaudara sesama manusia, bahkan bersaudara sesama ciptaan Tuhan. Islam agama yang membawa kedamaian, sehingga ajaran iman dan ajaran Islam, ajaran ihsan, sebagai 3 pokok ajaran yang diajarkan oleh Allah melalui wahyunya, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sunnahnya. Ingat, pokoknya ada 3. Yang pertama adalah Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Yang disebut dengan ajaran Islam, dinul Islam, pokoknya 3. Dinul Islam itu di dalamnya iman, Islam, ihsan. Apa arti daripada iman? Iman diambil pokoknya dari 2. Satu, iman itu maknanya adalah mempercayai, percaya. Islam itu agama kepercayaan, percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang hak, yang menciptakan alam semesta, yang mengaturnya, yang mengurusnya, yang membolak-baliknya, yang merajainya, yang memilikinya secara mutlak. Kepercayaan kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua utusan-utusan Allah yang sebelumnya, bahwa mereka adalah utusan Allah, betul-betul utusan Allah, yang diutus oleh Allah, membawa ilmu yang agung dari Allah, ya, yakni hidayah, petunjuk dari Allah, agar semua manusia dan bangsa jin mengikuti petunjuk Allah. Yang mana siapa yang mengikuti petunjuk Allah, maka dia akan meraih keselamatan dalam hidupnya, kebahagiaan, keamanan, kesehatan, kekuatan, kecerdasan, Masya Allah, kesucian, kebenaran, keadilan, keterpujian, keterdepanan, kewangian, keistimewaan, sampai kepada kesempurnaan. Juga keimanan, kepercayaan kepada Al-Quran dan kepada semua kitab-kitab yang Allah turunkan, yang Allah wahyukan kepada semua utusan-utusannya. Bahwasanya Al-Quran dan kitab-kitab tersebut betul-betul firman Allah, bukan ucapannya para rasul, bukan ucapannya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, tapi Al-Quran adalah firman Allah. Walaupun di dalam Al-Quran dan kitab-kitab samawi, di sana ada ucapan malaikat Jibril, dalam arti Allah lah yang mewahyukan, kan?
tentang ucapan malaikat Jibril, tentang ucapan para nabi, tentang ucapan para dan sebagainya, hatta ucapan iblis, ucapan kaum kafirin dan sebagainya, oleh Allah dikisahkan. Tapi ini semua adalah firman Allah Jalla Jalaluhu wahda, yang di dalamnya penuh dengan aturan hidup, yang mana aturan hidup ini aturan yang mana siapapun yang mengikuti kepada aturan Allah ini pasti dia akan menggapai keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, keuntungan dari dunia sampai akhirat. Ini ditawarkan. Dan iman ini adalah kepercayaan kepada malaikat-malaikat Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, di antara ciptaannya adalah para malaikat Allah yang diciptakan oleh Allah dari bahan cahaya yang mulia, yang oleh Allah dikasih kemampuan untuk berwujud apa saja dan berwujud siapa saja, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggolongkan kepada golongan laki-laki atau golongan perempuan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan syahwat, hawa nafsu di malaikat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemampuan kepada para malaikatnya untuk tidak makan, tidak minum, tidak tidur, hatta ngantuk pun juga tidak. Dan seluruh malaikat Allah dijaga oleh Allah dari keberanian melakukan kesalahan-kesalahan yang menyimpang dengan aturan-aturan Allah Jalla Jalaluhu wahda. Para malaikat Allah oleh Allah Ta'ala dikasih hidayah yang sempurna, hingga para malaikat Allah tunduk dan sujud kepada Allah selama-lamanya, taat kepada aturan Allah selama-lamanya. Allah. Dan di antara para malaikat Allah ada 10 malaikat yang diwajibkan oleh Allah kepada semua hamba-hambanya yang beriman agar mengetahui nama-nama malaikat yang 10 itu, dan juga agar mengetahui kepada pekerjaan-pekerjaan bidang-bidang malaikat yang 10 itu, yaitu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Azrail, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Malik dan malaikat Ridwan alaihimussalatu wassalam. Ini yang disebut dengan pimpinan para malaikat. Dan di antara yang 10 ada 4 malaikat yang menjadi pimpinan tertingginya, yang disebut malaikat ru'asa, malaikat yang menjadi rois. Siapa? Adalah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Azrail alaihimussalatu wassalam. Dan di antara 4 malaikat ada lagi yang lebih tinggi, ya. Di sini ikhtilaf di kalangan para ulama-ulama Allah. Sebagian para ulama Allah ada yang condong kepada bahwasanya malaikat yang tertinggi adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Sebagian ulama, ya, ada yang berpendapat tidak seperti itu. Lalu di antara para utusan Allah ada utusan-utusan Allah yang wajib diketahui namanya, yaitu yang disebut oleh Allah langsung namanya di dalam Al-Quran, firman-Nya.
yakni 25 Rasul alaihimus salatu wassalam. Lalu di antara 25 Rasul ada yang ditinggikan lagi derajatnya oleh Allah, yang disebut dengan ulul azmi, yaitu 5 Rasul, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam, lalu Kangjeng Nabi Musa alaihissalam, lalu Kangjeng Nabi Isa alaihissalatu wassalam, lalu Kangjeng Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dari yang 5 ini Allah Ta'ala kan memilih yang tertinggi ya, daripada para rasulnya yang tertinggi, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan kedudukan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib diyakini oleh setiap muslim. Kedudukannya beliau sebagai akramul khalqi, sebagai makhluk termulia di sisi Allah, wa ahabbul khalqi ilallah, dan sebagai makhluk yang paling dicintai oleh Allah di antara kekasih-kekasihnya yang dicintai oleh Allah. Para malaikat dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Para wali-wali Allah, para ulama, kan? Para syuhada, para solihin adalah orang-orang yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Di antara deretan yang dicintai oleh Allah, ada yang paling dicintai oleh Allah adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Nah, ini iman, ini kepercayaan kepada malaikat, kepercayaan juga kepada akhirat, kepada hari kiamat. Bahwasanya dunia dan seisinya, langit dan sepenuhnya, matahari, bulan dan semua bintang-bintang dan planet-planet yang Allah ciptakan, ini semua ada masanya, alias ada batasan masanya. Batasan masanya itu yang disebut dengan hari kiamat. Allah tidak menciptakan bumi, langit, matahari, bulan dan semua bintang dan planet yang Allah ciptakan untuk keabadian. Tapi Allah ciptakan hanya sesaat, di mana nanti bakal Allah hadirkan suatu hari yang disebut dengan hari kiamat, di mana di hari tersebut dalam riwayat hadis hari itu adalah hari Jumat, ya, entah Jumat yang mana. Dan di hari tersebut manusia yang ada di muka bumi tidak ada satupun yang beriman kepada Allah, tidak ada satupun yang tahu kepada nama Allah sekalipun. Merekalah orang-orang yang akan mengalami pahitnya, getirnya kejadian-kejadian kiamah yang dahsyat. Di hari tersebut Allah guncang bumi dan Allah goncang langit. Di hari tersebut Allah tabrak-tabrakan semua planet-planet, semua bintang-bintang. Di hari tersebut bumi ini bukan meletus, tapi gunung-gunungnya yang berterbangan. Masya Allah. Di hari tersebut
Bukan cuma manusia dan bangsa jin yang shock luar biasa, ketakutan yang tidak pernah terjadi, rasa takut seperti rasa takut di saat itu. Bahkan iblis pun yang begitu sakti dan begitu gagah, jika terjadi hari kiamat, dia malah yang paling takut. Karena dia tahu, dia sudah sampai kepada masanya di mana dia akan menjadi kayu bakarnya api neraka selamanya, dengan semua keturunannya sampai hari kiamat, bersama orang-orang dan bangsa jin yang tertipu oleh bujukannya daripada golongan orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Dan iblis dan bangsa setan harus menanggung berlipat-lipat siksaannya, karena dialah yang menjadi biang keroknya. Manusia dan bangsa jin menjadi kufur kepada Allah, menjadi maksiat kepada Allah, ahli maksiat kepada Allah. Siapa dalangnya? Adalah bangsa setan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mewanti-wanti dan memberitahu kepada semua manusia dan bangsa jin bahwasanya musuh manusia dan bangsa jin yang sejati adalah setan. Musuh manusia dan bangsa jin yang paling pokok dan vokal adalah bangsa setan. Maka kepada bangsa setan harus mengibarkan bendera selama-lamanya, bendera permusuhan. Harus meyakini bahwasanya bangsa setan adalah musuhnya manusia dan musuhnya bangsa jin. Harus selalu dicurigai segala langkah-langkahnya, segala taktik dan politiknya. Manusia dan bangsa jin diperintahkan membentengi dirinya agar tidak tergoda oleh bangsa setan. Dibekali oleh Allah, dibekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penjagaan-penjagaannya. Namun sayangnya manusia tidak mau mengamalkan benteng-benteng tersebut hingga bangsa setan bebas menggodanya. Hari kiamat, bangsa setan, merekalah yang harus menanggung lipatan-lipatan siksaan. Maka tidak ada makhluk yang paling takut terjadinya hari kiamat kecuali bangsa setan. Setelah itu adalah bangsa kaum kafirin yang tidak beriman kepada Allah. Dan di saat hari kiamat terjadi, yang hadir di muka bumi hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Di hari kiamat bumi disalin oleh Allah, langit runtuh, disirnakan oleh Allah. Kehidupan manusia berganti dari kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat. Orang-orang yang sudah mati, yang berada dalam kehidupan alam kubur, maka di hari kiamat dipinsankan oleh Allah. Karena kematian hanya dikasih oleh Allah satu kali saja. Ketika kiamat terjadi, maka semua ahli barzakh
dipinsankan oleh Allah, lalu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pindah dari kehidupan alam kuburnya kepada kehidupan akhirat. Maka hiduplah semua manusia, bangsa jin dan bangsa setan di kehidupan akhirat yang abadi. Kehidupan akhirat dari mulai proses kiamah, ya, merupakan kehidupan proses pemeriksaan. Ketika manusia dibangkitkan dari alam barzakh, ketika kiamat terjadi, maka kehidupan manusia, kehidupan bangsa jin masuk kepada fase kehidupan pemeriksaan yang lamanya beribu-ribu tahun. Masya Allah. Diperiksa oleh Allah segala yang Allah berikan kepada setiap manusia dan bangsa jin. Diperiksa oleh Allah seluruh penggunaan nikmat yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada manusia dan bangsa jin. Hatta kesehatannya, kemudaannya, kecerdasannya, kekuatannya, jabatannya, sampai kepada kehidupannya di dunia dipertanyakan semua oleh Allah. Rumah tangganya dipertanyakan oleh Allah. Seluruh tanggung jawabnya dan kewajibannya dan hak-haknya dipertanyakan oleh Allah. Kewajiban-kewajiban kita sebagai suami dan kewajiban-kewajiban kita sebagai istri. Kewajiban-kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita, dan kewajiban-kewajiban kita sebagai anak terhadap orang tua kita. Kewajiban-kewajiban kita sebagai pemimpin rakyat terhadap rakyat kita, dan kewajiban-kewajiban kita sebagai rakyat terhadap pemimpin kita. Diperiksa, ya diperiksa. Seluruh hubungan kita dengan Allah diperiksa oleh Allah. Ibadah kita, sholat kita diperiksa oleh Allah. Bahkan yang paling dulu diperiksa dalam hubungan antara kita dengan Allah adalah sholat. Masya Allah, diperiksa semuanya, dari mulai ingat, dari mulai tamyiz sampai mati. Selama ingat. Bagaimana sholat kita? Karena ibadah yang dilakukan setelah tamyiz sampai balik tetap akan mendapatkan balasan dari Allah jika itu sah. Jika itu sahih ibadahnya, sesuai dengan ilmu yang Allah ajarkan. Maka akan diperiksa semuanya. Terutama ibadah-ibadah dari mulai balik, akil balik, sampai mati kita. Yang wajib-wajibnya diperiksa, yang sunnah-sunnahnya diperiksa. Ya, lalu diperiksa alam hati kita, diperiksa pekerjaan badan kita dan ucapan lisan kita, dan penggunaan seluruh anggota badan kita diperiksa oleh Allah. Dari sisi maksiatnya diperiksa. Sudah melakukan maksiat apa hati kepada Allah? Sudah melakukan maksiat apa badan ini kepada Allah? Sudah melakukan maksiat apa seluruh anggota badan ini? Mulut, mata, telinga,
semuanya sampai farji, tangan, kaki diperiksa oleh Allah. Pemeriksaan ini bukan 1 hari 2 hari, tapi puluhan ribu tahun. Bukan waktu yang sangat singkat, bukan. Fase pemeriksaan itu lama sekali. Manusia dan bangsa jin ketakutan di sana kebanyakannya. Sedikit yang merasakan aman. Sedikit yang merasakan aman. Kebanyakannya hari itu ketakutan. Dan kebanyakannya hari itu adalah hari-hari bersedih. Dan hari itu adalah hari-hari kaduhung, penyesalan. Yang mana semua yakin penyesalan itu tidak berguna. Jadi ribuan tahun itu semua manusia dihinggapi rasa takut, dihinggapi rasa sedih, dihinggapi rasa khawatir, dihinggapi stres. Ingat, itu dalam kehidupannya setelah kiamat. Fahami? Hanya sedikit sekali yang dikasih ketenangan, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka adalah para nabi-nabi Allah dan para rasulnya Allah alaihimussalatu wassalam. Mereka adalah para wali-wali Allah dan orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa, orang-orang yang menjaga jiwanya dan raganya dari melakukan pelanggaran-pelanggaran, dari melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah, yang jiwa raganya ditaatkan kepada aturan Allah, hawa nafsunya ditundukkan kepada aturan Allah. Juga andai kata mereka melakukan maksiat kepada Allah, mereka langsung bertobat kepada Allah. Mereka membersihkan kembali jiwanya, raganya dari maksiatnya, dari kemunkarannya, sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya sebelum matinya. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mereka mendapatkan keamanan dari Allah. Mereka mendapatkan ketenangan dari Allah. Dan mereka dikumpulkannya berbeda tempatnya dengan orang-orang yang kafir, dengan orang-orang yang ahli maksiat. Allah, 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 Allah. Jadi fase setelah kiamat terjadi, ribuan tahun, puluhan ribuan tahun adalah fase pemeriksaan. Diperiksa semua. Harta-harta kita diperiksa semua, nikmat sedikit pun diperiksa oleh Allah. Kita punya apa diperiksa oleh Allah. Bagaimana cara menghasilkan harta tersebut? Bagaimana cara menggunakan harta tersebut? Masya Allah, diperiksa oleh Allah Jalla Jalaluhu. Allah, 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 Allah. Lalu di alam akhirat, kehidupan manusia setelah puluhan ribu pemeriksaan, maka sampai kepada fase melewat kepada Shiratal Mustaqim. Itu fase melewat kepada Shiratal Mustaqim bukan 1 hari 2 hari, tapi ribuan tahun. Menurut sebagian riwayat yang masyhur,
3.000 tahun. Menurut riwayat lain sampai lebih daripada itu. Nanjaknya 1.000 tahun, mudunnya 1.000 tahun, baru datarnya 1.000 tahun. Bukan sedikit, bukan sebentar, bukan. Fase lewat itu. Subhanallah. Fase yang sangat menggetirkan. Karena apa? Karena fase lewat itu adalah fase penentuan. Imma kakinya selamat dari terpleset ke jurang api neraka. Semoga kita termasuk kelompok ini. Sehingga bisa sampai ke pintu gerbang surga. Ketika telapak kaki sudah berpijak ke pintu gerbang surga, maka hilanglah semua stres. Karena semua permasalahan hilang semuanya. Selama telapak kaki belum berpijak ke pintu gerbang surga, permasalahan hidup masih tetap ada. Yang manusia menganggap permasalahan hidup di dunia itu sangat rumit, padahal sesungguhnya jika masuk ke kehidupan alam barzakh akan semakin rumit. Jika masuk ke kehidupan akhirat setelah kiamat akan semakin rumit lagi. Di mana permasalahan yang paling rumit? Ketika melintasi siratal mustaqim. Karena ketika melintasi siratal mustaqim, di sana penentuan. Di sana penentuan. Paham? Imma masuk ke surga, wa imma terpeleset, na'udzubillahi min dzalik, terjun ke jurang api neraka. Na'udzubillahi min dzalik, semoga kita diselamatkan dari api nerakanya Allah. Dari segala bencana pada hari akhirat kelak. Allah. Di alam akhirat terakhir fase kehidupan manusia dan bangsa jin adalah imma surga. Semoga kita menjadi ahlinya. Abadi dalam kehidupan surga sudah, kan? Tidak ada lagi kematian di sana dan tidak ada lagi permasalahan di sana. Tidak ada lagi rasa takut dan rasa sedih, cemas, galau, stres, tidak ada. Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa capek, lemah, tidak ada. Tidak ada rasa pusing, tidak ada di surga. Karena permasalahannya semuanya dicabut. Segalanya nikmat. Apa yang dibayangkan jadi nikmat, apa yang dilihat, didengar, dicium, dirasa, Masya Allah, dimakan, diminum, disentuh, segalanya nikmat. Yang didengar sekalipun suaranya, segalanya adalah kenikmatan. Tidak ada satu hal sekalipun, satu keadaan di alam surga terkecuali semuanya adalah nikmat. Segala keinginan hawa nafsu syahwat manusia oleh Allah diumbar sekeinginannya di surga, tiada batas. Maka kejaran hamba-hamba Allah bukan kenikmatan surga. Masa depan orang-orang yang beriman bukan kehidupan dunia. Dalam kehidupan dunia tidak ada masa depannya sedikit pun. Tapi masa depan orang-orang beriman adalah surga. Keselamatan adalah keselamatan yang abadi. Kebahagiaan adalah kebahagiaan yang abadi. Kemuliaan adalah kemuliaan yang abadi. Bukan keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang sesaat. Adapun orang-orang yang tidak beriman, karena mereka tidak beriman kepada kenikmatan surgawi, maka yang mereka kejar yang disebut masa depan itu masa tua. Di hari tua,
sampai matinya. Sungguh picik sekali dan sungguh sempit sekali masa depannya. Ini masa depan mereka. Yang mereka cari hanya keselamatan di dunia semata. Padahal keselamatan di dunia sangat sebentar sekali. Yang mereka cari adalah kebahagiaan dunia, padahal kebahagiaan dunia hanya sejenak. Yang mereka cari adalah ketinggian pangkat di dunia, padahal ketinggian pangkat di dunia hanya sementara, hanya sesaat. Andai kata lulus menjadi pejabat di Indonesia berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun itu lama atau sebentar? Sebentar 5 tahun itu. Tapi proses sekolahnya bisa puluhan tahun menghabiskan umur. Masya Allah. Mengkaji ilmu politik, belajar ilmu politik dan sebagainya. Oh, itu bisa puluhan tahun. Capek sekali. Ujung-ujungnya jadilah pejabat. Ya, berapa tahun? 5 tahun. Itu kalau lulus mulus. Berapa banyak sebelum 5 tahun sudah dipanggil oleh Allah? Kan? Berapa banyak sebelum 5 tahun sudah dimakzulkan oleh rakyat? Fahami oleh kita. Jangan mencari masa depan di dunia. Allah menawarkan lewat Rasulullah SAW kepada manusia dan bangsa jin agar semua manusia dan bangsa jin memiliki masa depan yang gemilang dan abadi. Di mana? Di surga. Maka kita semuanya melakukan sholat untuk itu, melakukan saum Ramadan untuk itu. Kita mengeluarkan zakat untuk itu. Kita melaksanakan haji dan umrah untuk itu. Pahami? Kita beriman untuk itu. Kita memeluk Islam untuk itu. Kita bersilaturahmi untuk itu. Kita membaca Quran, baca sholawat, berzikir, bertasbih. Untuk itu kita bersedekah, berjariah, kan? Berbuat kebaikan kepada sesama makhluk Allah. Untuk itu, untuk masa depan yang gemilang. Kalau setiap muslim berpikir dengan kuat pikirannya kepada hal ini, maka mereka akan semangat dalam ibadahnya, dalam hidupnya yang sebentar di dunia. Mencari ilmu, ya, capek, puyeng, sabar. Tidak akan lama hidup di dunia. Sebentar lagi kita akan hidup di surga yang abadi. Waduh, sholat, apalagi bangun sholat malam, sholat subuh, sulit sekali. Berangkat ke masjid, berjamaah di masjid, waduh, tuh, sangat berat sekali. Sedekah jariah, apalagi besar-besar jariahnya, sangat berat sekali. Berangkat haji ke sana, puluhan juta, bisa ratusan juta keluar, berat sekali. Nah, sabar. Tidak akan lama. Kita menutup aurat, kan? Sewaktu-waktu, karena menutup aurat kan sewaktu-waktu, kan? Sewaktu-waktu. Saat-saat tertentu di mana kita harus menutup aurat. Dan kita merasa berat, tapi ketika kita ingat, kan, ke sorga, maka berat ini akan hilang. Rasa berat ini akan hilang. Kita akan bisa sabar melakukan perintah Allah. Kita akan bisa sabar menjauhi larangan Allah. Ketika kita melihat masa depan yang gemilang. Kapan itu masa depan yang gemilang? Dimulai dari kematian kita. Karena kematian bagi orang-orang yang beriman dan yang bertakwa adalah titik awal masa gemilang. Karena orang-orang yang beriman dan beramal soleh ketika mati
lalu masuk ke dalam kehidupan barzakh, Allah sediakan dengan warna-warni nikmat di alam barzakh. Ya. Yang mana kenikmatan yang Allah suguhkan di alam barzakh jauh lebih istimewa ketimbang kenikmatan yang Allah suguhkan dalam kehidupannya di dunia. Ternyata kenikmatan yang Allah suguhkan di alam barzakh kan tidak 1% dari kenikmatan surga. Allah. Maka di sini perlu sabarlah, gak akan lama hidup kita. Waduh, saya harus ngaji, waduh saya harus sholat, aduh saya harus, sabarlah, gak akan lama. Sekarang atau besok atau lusa kamu mati, sudah selesai. Capek kamu itu selesai, kan? Dan kamu menggapai masa depan yang gemilang, kan? Yang telah kamu investkan waktu hidup kamu di dunia sebentar itu, yang sejenak itu, kan? Kamu invest sholat, invest saum, invest sedekah jariah dan sebagainya. Allah. Maka terakhir alam kehidupan, fase kehidupan, imma surga abadi di surga, wa imma masuk neraka dan abadi di neraka bagi orang-orang yang kafir, bagi bangsa jin yang kafir, na'udzubillahi min dzalik, dan bagi bangsa syaitan, la'natullah alaihim ajma'in. Adapun bagi orang-orang yang beriman lalu mengotori imannya dengan maksiat kepada Allah, imma wa imma dia mungkin mendapatkan ampunan Allah, ya. Wa imma mungkin juga tidak diampuni oleh Allah, sehingga dia mau tidak mau harus masuk dulu kepada jurang api neraka dan dibakar dulu, disiksa dulu sampai habis dosa-dosanya. Namun orang-orang yang beriman walaupun harus masuk neraka dulu, ada aturan Allah yang ditetapkan oleh Allah, mereka tidak abadi di nerakanya. Namun walaupun tidak abadi, semoga kita tidak dimasukkan kepada api neraka. Karena siapa yang akan kuat menghadapi api neraka? Wala aqwa 'alan naril jahim, kan? Para wali Allah dalam sebagian munajatnya, itu munajatnya wali-wali Allah, ilahi lastulil firdausi ahla, ya Allah, saya tidak pantas untuk menjadi ahli firdaus karena banyaknya kesalahan. Wala aqwa 'alan naril jahim, namun saya pun tidak mampu, tidak akan kuat untuk masuk kepada neraka jahim. Jangankan masuk kepada neraka jahim, dengan percikan api rokok saja tidak mampu. Ya. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Oleh karena itu, maka berikanlah kepada hamba taubat. Berikanlah kepada hamba taubat. Yakni, ya Allah, rizkikan kepada hamba agar hamba bisa bertobat kepada Engkau. Karena orang yang bertobat kepada Allah, walaupun sudah melakukan deretan dosa-dosa besar yang tiada hitungannya, tapi sebelum rohnya sampai kepada tenggorokannya, dia bertobat dulu kepada Allah, menyesali semua kesalahan, menangis kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, berjanji tidak akan melakukan lagi. Pahami oleh kita. Andai kata ada yang berhubungan dengan sesama makhluk, minta maaf juga ditambah kepada orang yang berhubungan tersebut, yang bersangkutan tersebut. Kalau ada hak-hak yang berupa harta, maka dia kembalikan kepada pemiliknya. Minta maaf kepada orang yang pernah dizalimi. Nah, kalau dia sudah bertobat seperti itu, maka Allah berjanji akan menerima taubatnya. Artinya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Nah, makanya sering-seringlah bertobat kepada Allah.
Kalau sholat duha, tambahin dengan sholat taubat 2 rakaat. Kalau sholat tahajud, tambahin dengan sholat taubat 2 rakaat. Ya, karena kita adalah makhluk yang sering terpleset. Apalagi hati. Ya, lisan saja, lisan sering terpleset. Sulit menjaga lisan, menjaga mulut dari menceritakan aib orang. Ya kan? Sering terpleset. Mata ini sulit terjaga dari melihat hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah melihat. Sangat sulit menjaga telinga dari mendengar suara-suara yang diharamkan didengarnya. Sulit kita menjaga kaki kan, dari melangkahnya kaki ke tempat-tempat, ke majelis-majelis, kumpulan-kumpulan yang dilarang oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda untuk didatanginya. Apalagi hati yang bolak-baliknya sangat cepat sekali. Disebutnya juga qalbu. Apa arti qalbu? Qalbu itu bahasa Arab. Ya. Arti qalbu itu adalah yataqallabu. Apa yataqallabu? Itu tuk-tek, kan bolak-balik sangat cepat sekali. Tek, 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 sangat cepat sekali. Maka menjaga maksiat hati jauh lebih susah ketimbang menjaga maksiat anggota badan ini. Orang yang bisa selamat seluruh anggota badannya dari maksiat, sulit tetap bisa selamat hatinya dari melakukan maksiat. Allah. Maka jangankan sepadan al-faqir yang masih lemah, masih sering terkuasai oleh setan dan hawa nafsu, sepadan para kekasih Allah, para wali-wali Allah, Masya Allah, hari-harinya penuh dengan istighfar. Hari-harinya penuh dengan istighfar. Memohon ampunan kepada Allah. Hatta makhluk yang paling suci Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memohon ampunan kepada Allah. Beliau nyatakan dalam hadis sahihnya, tidak kurang dari 100 kali memohon ampunan kepada Allah. Ini Rasulullah yang tidak ada dosanya. Tapi perasaan manusia kalau semakin mulia, dengan semakin hadir dalam hati manusia mulia, rasa salah walaupun sesungguhnya tidak salah. Ya. Itulah hati manusia yang mulia. Maka hati manusia yang mulia kan, kerjaannya, bagian daripada amal-amalannya adalah sering meminta maaf kepada Allah. Bahkan sering meminta maaf kepada sesama makhluk Allah. Oleh sebab itulah ada peradaban di Sunda, ada peradaban di Indonesia, warisan daripada orang-orang soleh. Apa? Punten. Apa? Punten. Maaf. Lewat punten. Kan? Minta maaf dulu. Padahal salah apa? Itu didikan akhlak yang mulia. Meminta maaf di saat tidak salah. Bukan sesuatu yang istimewa kalau meminta maaf di saat salah. Tapi manusia mulia adalah manusia yang akhlaknya sering meminta maaf di saat tidak salah. Paham? Paham tidak? Hayati oleh kita semua. Ini berbicara ajaran Allah yang disebut dengan al-Islam, dinul Islam, kan? Ada 3 pokoknya, iman, Islam, dan ihsan. Arti iman ada 2 pokoknya. 1, iman itu kepercayaan kepada yang barusan disebutkan. 2, arti iman itu adalah memberi aman. Dan iman itu apa? Memberi aman.
Karena ketika seseorang beriman, maka keimanan itu akan memberikan keamanan kepada jiwa raganya dari ancaman Allah, dari murka Allah. Ingat, keimanan tersebut akan memberikan aman kepada jiwa raganya dari godaan setan dan dari menguasainya hawa nafsunya kepada dirinya dan dari tipuan dunia yang menipu. Kasih aman. Dengan iman maka dirinya jadi aman. Paham? Lalu memberi aman ini juga kepada yang lain. Ketika iman seseorang dengan iman yang sahih, maka keimanan tersebut akan memberikan aman kepada semua makhluk Allah yang lain. Anda jangan khawatir, wahai manusia. Anda jangan khawatir, wahai binatang. Hatta semut, burung sekalipun, apa sekalipun, kan? Di mana Anda merasa lemah, Anda merasa takut ditindas oleh saya adalah mukmin. Keimanan saya memberikan aman kepada diri saya, dan keimanan saya memberikan aman kepada semua makhluk Allah. Jangan takut. Jangan khawatir harta kalian diambil oleh saya. Jangan khawatir kehormatan kalian juga dirusak oleh saya. Jangan khawatir hak-hak kalian dijajah oleh saya. Kan? Jangan khawatir, kan? Ingat, jangan khawatir. Karena keimanan yang Allah ajarkan kepada hati saya, ingat, melahirkan keamanan bagi diri saya, aman bagi semuanya. Ini makna iman. Subhanallah. Lalu yang kedua, makna Islam. Apa itu Islam? Pokok dari makna Islam dua juga. Apa itu Islam? Yang pertama, Islam maknanya adalah istislam. Apa istislam? Istislam adalah tunduk taat patuh kepada aturan Allah. Hati ini tunduk patuh kepada aturan Allah. Yang mana aturan Allah turunkan kepada manusia dan bangsa jin dalam kehidupannya di dunia supaya hidupnya teratur dengan aturan Rabbul Ardi was Sama, dengan aturan Sang pemilik bumi dan langit, dan yang merajai semua alam semesta. Yang mana dengan aturan Allah tersebut, ketika diikuti aturan Allah, ditaati aturan Allah, maka manusia dan bangsa jin akan mendapatkan hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Nah, ini makna istislam yang pertama. Maka muslim adalah orang yang patuh aturan. Maka juga kita sebagai muslim mengaku kita muslim, tapi kita tidak patuh kepada aturan Allah, masih dipertanyakan keislaman kita ini. Karena Islam adalah istislam. Apa istislam? Adalah inqiyad li ahkamillah. Adalah tunduk, turut tumut karena sadaya aturan Allah. Kan? Yang kedua, makna Islam yang kedua adalah memberikan kedamaian. Ingat, memberikan apa? Kedamaian dan keselamatan. Maka dengan Islam yang Allah anugerahkan kepada kita, Islam ini akan memberikan kedamaian, keselamatan kepada jiwa dan raga kita, kepada harta benda kita, Masya Allah, kepada keluarga kita, kepada keturunan kita, dan kepada semua makhluk Allah. Jangan khawatir Anda, kan? Berkumpul
dengan saya karena saya muslim. Artinya saya adalah orang yang oleh Allah dianugerahi Islam, di mana Islam yang Allah anugerahkan kepada diri saya, ingat, melahirkan kedamaian, keselamatan bagi diri saya dan bagi kalian semua, dan bagi semua makhluk Allah. Anda akan selamat jikalau saya dekat dengan kalian. Anda akan damai jikalau saya berhubungan dengan kalian. Jangan khawatir kalian ditipu. Jangan khawatir kalian digosok. Jangan khawatir kalian dizalimi. Jangan khawatir kalian dijajah. Jangan. Jiwa kalian, raga kalian, harta kalian, kehormatan kalian, akal kalian, agama kalian, sampai segala yang Allah berikan kepada kalian akan selamat semua dan akan damai semua ketika saya berhubungan dengan kalian. Saya pun merasa damai karena Islam inilah yang mendamaikan saya. Paham tidak? Jelas tidak? Kalau kita mengaku muslim tapi ketika kita berhubungan dengan orang lain, dengan saudara saja, lalu mereka merasa tersakiti oleh kita karena perkataan kita, karena sikap-sikap kita, karena perbuatan kita, kan? Berani menggosok harta orang lain, berani jalir janji, berani minjem tapi nggak bayar-bayar. Nah, orang lain itu kan merasa tenang tidak? Kita dekat dengannya, tapi kita punya perilaku seperti itu, ya. Orang lain akan tenang enggak? Tidak. Tidak akan tenang. Dia merasa tidak selamat nih. Harta saya diinjem mana itu lui, kan? Nginjem gampang, hari mayar, ya. Masya Allah. Ambil oleh kita. Anda jangan khawatir punya kesalahan lalu diungkap oleh saya, lalu diceritakan oleh saya kepada yang lain. Jangan khawatir, karena Islam yang mengajarkan saya, kan? Mengajarkan keselamatan. Anda tetap selamat bersama saya. Kesalahan Anda, kan, tetap tertutup di hadapan saya. Allah. Bahkan hati saya dididik tidak boleh ingin tahu kepada kesalahan siapapun. Keinginan tahu saja tidak boleh, apalagi sampai saya menceritakan dan mempublikasikan kesalahan yang lain kepada yang lainnya. Jangan khawatir. Inilah Islam. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa al-muslim, orang muslim itu man saliman nas. Dalam sebagian riwayat, kan, man saliman nas pakai kalimat an-nas, adalah orang yang mana semua manusia selamat min lisanihi wa yadih, dari keburukan lisannya dan keburukan tangannya, yakni perbuatannya. Kalau kita hidup bergaul dengan sesama manusia, ada seorang saja, kan, yang tidak selamat dari keburukan lisan kita atau dari keburukan perbuatan kita, maka keislaman kita inilah yang diragukan. Center, jentre. Nah. Jadi Islam itu jelas-jelas agung. Ya, mana mungkin Islam bisa disebut teroris? Mana mungkin Islam bisa disebut pembunuh? Hasud saja di dalam hati dilarang oleh Islam. Suudzon saja di dalam hati dilarang oleh Islam. Takabur, merasa saya lebih tinggi dari yang lain, dilarang oleh Islam. Subhanallah. Bagaimana mungkin saya bisa merampas harta Anda, sementara dalam hati saja saya dilarang oleh Islam.
Bagaimana mungkin saya menceritakan aib Anda? Suudzon saja di dalam hati sudah dilarang oleh Islam. Subhanallah, begitu agung ajaran Islam. Maka orang-orang yang benci kepada Islam, mereka mencari cara agar orang-orang yang tadinya bukan Muslim tidak masuk kepada ajaran Islam, tidak memeluk kepada ajaran Islam, sengaja dibikin onar, dibikin itu kan, apa namanya, skenario, gitu kan? Dibikin skenario seolah-olah Islam ini radikal, Islam ini pembunuh, Islam ini perusak, Islam ini peneror dan sebagainya, sehingga orang-orang yang kafir yang tadinya tidak mengenal Allah, tidak mengenal Islam, mereka takut untuk masuk kepada ajaran Islam. Tapi ternyata usaha-usaha mereka yuriduna ayyutfi'u nurallah. Mereka berharap akan mematikan, memadamkan cahaya Allah. Wa yaballahu illa ayyutimma nurahu. Namun Allah Ta'ala, kan, Allah Ta'ala tidak menghendaki kecuali Allah menyempurnakan cahayanya. Sehingga dengan cara-cara apapun malah orang yang tadinya tidak mengenal Islam jadi penasaran, bener ya enggak Islam ini begitu, begini dan sebagainya. Akhirnya banyaklah yang memeluk Islam. Gara-gara apa? Islam dijelek-jelekan. Maka jangan khawatir umat Islam dijelek-jelekin, ya. Jangan khawatir umat Islam difitnah. Jangan khawatir. Yang terpenting kita bisa menjalankan Islam dengan sebenar-benarnya dalam kehidupan kita, dhahiran wa batinan. Kan? Menjalankan Islam dalam hati kita, menjalankan Islam dalam pembicaraan kita, menjalankan Islam dalam segala perbuatan kita, semua fungsi dari anggota kita penuh dengan cahaya Islam. Itulah arti Islam. Islam diambil dari kata salam. Dan salam itu apa? Salam itu selamat, kedamaian, damai. Ya. Tidak ada permusuhan. Ingat, tidak ada permusuhan. Bahwa yang dianggap musuh oleh Muslim adalah setan. Yang dianggap musuh oleh Muslim setelah setan apa? Hawa nafsunya sendiri. Yang dianggap musuh oleh Muslim siapa? Adalah dunia yang menipu. Bukan orang-orang yang tidak beriman, bukan non-Muslim, bukan. Non-Muslim bukan musuh. Fahami bahwa dakwah adalah kewajiban kita atas dasar kasih sayang kita agar semua manusia mereka menjadi ahli surga, punya masa depan yang gemilang. Kita tawarkan Islam dengan bahasa yang baik, dengan uswah hasanah, contoh, kan? Contoh ini keagungan Islam dengan akhlak, dengan perbuatan kita dan ucapan kita dan pergaulan kita dengan semua makhluk Allah yang mereka akan melihat, menyaksikan, mendengar dan merasakannya. Begitu hebatnya ajaran Islam, begitu hebatnya Islam, subhanallah. Ya? Buya belajar, ini lagi belajar mempraktekkan, lagi belajar. Tapi ternyata sudah menemukan keajaiban-keajaiban. Apa yang Allah janjikan, padahal ini masih belajar. Salah satu yang Buya sekarang didik diri Buya itu bagaimana merasa sayang kepada non-Muslim. Kalau sayang kepada Muslim itu sudah terbentuk. Tapi sayang kepada non-Muslim, ingat, boleh jadi jarang terbentuk. Sayang kepada semua manusia. Yang mana ini adalah asas daripada ajaran Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad, risalah ini illa rahmatan, kecuali engkau dan risalah yang kami
utuskan kepada engkau untuk diajarkan, disampaikan kepada semua manusia dan bangsa jin adalah kasih sayang. Illa rahmatan, illa, nggak ada lain, hanya kasih sayang, hanya kasih sayang. Lil alamin, bagi semua alam semesta, bukan bagi muslim saja, bukan bagi manusia tapi bagi semua ciptaan Allah. Allah. Coba praktekkan. Dengan non-muslim, dengan orang Hindu, dengan orang Buddha, membangun persaudaraan, kan? Membangun ukhuwah persaudaraan, watoniyah, wah persaudaraan insaniyah, kan? Coba dipraktekkan. Bahkan dengan pemimpin-pemimpin mereka, dengan para pendetanya, kan? Dengan biksu-biksunya. Kita bersaudara, gitu kan? Hubungan kita baik, Masya Allah. Hubungan kita baik, ada kontak lewat WA, kan? Baik. Subhanallah. Sehingga apa yang dirasakan oleh Buya, pergi ke negara mana saja, pergi apalagi di Indonesia, Masya Allah. Masalah bukan cuma para ulama saja atau orang-orang muslim saja yang itu jelas seagama, Masya Allah, ya. Yang menyambut malah mereka pemimpin-pemimpin Hindu, pemimpin-pemimpin Buddha, pemimpin Masya Allah Kristen. Karena apa? Karena hubungan yang baik yang diajarkan oleh Islam, yakni oleh Allah. Karena Islam ajaran Allah Jalla Jalaluhu wahidah. Barusan Buya cerita, barusan saja nih sebelum kesini Buya, sebelum kesini cerita kepada keponakan Buya itu Mang Haji Iin. Tadi pagi-pagi ngaji di Cibaduyut karena jalannya macet, kesiangan sampai di Cibaduyut jam 11:30 lebih malah, kan? Akhirnya setelah adzan duhur baru bisa memulai ngaji sampai 1:30 tadi kan, ngaji 1:30. Seharusnya mengajar manasik haji di pesantren. Tapi ketika pulang, ini lampu mobil Buya yang ini yang dipakai, ya, picek satu, ya, yang kanan. Duh, ini harus dibenerin dulu. Tapi ini kan hari Minggu, bengkel yang mana yang buka? Hari Minggu biasa Buya suka benerin di variasi di sini di Penyen. Di mana yang buka? Telepon yang punyanya. Telepon. Oh, ada apa? Lo kangen. Pak Kiai udah lama. Ini mobil ini picek sebelah. Bawa ke sana. Bukan. Ya tutup tapi nanti saya bawa. Dianya nggak ada. Saya telepon. Kalau Pak Kiai sudah ada di pintu gerbang, kasih tahu saya. Datang tadi ke sana. Datang telepon langsung, benerin lampu, dibongkar, benerin lampu. Sampai sore gak akan keburu nih ke simpang, gak akan keburu ke simpang. Ya sudah, akhirnya dibatalkan manasik, kembali lagi ke Cibaduyut. Makanya nyuruh Ustadz Hendi digeser ke pada maghrib, siapin, kan? Ada berita ke sini? Ada berita ya, geser pada maghrib karena dekat dari Cibaduyut. Cerita sama keponakan. Nah, lihat. Ini salah satu bukti nyata. Kan? Dia sampai Masya Allah, kan? Sampai sekarang belum dibayar. Gak pakai bon, gak pakai apa-apa, wala apa-apa. Dia langsung benerin, pokoknya bener saja. Kan? Pak Kiai mau bayar kapan sajalah. Gak dibayar juga gak apa-apa. Subhanallah. Kan? Ini salah satu bukti bahwa ketika ajaran Islam diterapkan, kan, kehidupan manusia akan damai, hati manusia akan saling menyayangi. Ketika dia dalam hati ada sifat sayang, maka yang disuguhkan adalah yang terbaik bagi siapapun yang ia sayang, kan? Jangankan manusia, singa sekalipun, kalau kasih sayang ditumbuhkan, maka dia akan sayang kepada kita.
Berapa banyak orang yang banyak duitnya, dapat penghasilan dari apa? Dari memperkerjakan singa. Benar gak? Karena dia bersahabat dengan singa, kan? Padahal ajaran Islam, ajaran rahmatan lil alamin. Artinya dengan siapapun, hatta dengan binatang buas sekalipun, kalau bisa tanamkan kasih sayang kepada mereka. Ketika ditanamkan kasih sayang kepada mereka, sikap kita dasarnya adalah sayang, ucapan kita dasarnya sayang, segala sesuatunya dasarnya sayang, akan terasa dan tercium oleh mereka. Seperti halnya kita diurus oleh orang tua kita. Kita merasakan sayangnya orang tua. Walaupun kita diusir, jor sia, init kemana sia, kan itu sia, paling 2 hari 3 hari, nanti kembali lagi. Kembali lagi enggak? Kembali lagi kepada orang tua. Kenapa? Karena kita merasakan kasih sayang orang tua. Bahwa orang tua marah kepada saya memang karena salah saya. Kenapa? Kita malah ingin kembali lagi kepada orang tua lagi, kembali lagi ke rumah lagi. Karena kita tahu bahwa orang tua saya sayang kepada saya. Berbeda dengan tetangga, baru ada jebeng sedikit. Baru aja jebeng sedikit, gitu kan? Hanya dengan isyarat, gitu kan? Isyarat sedikit membekas di dalam hati. Seumur hidup tidak mau ketemu lagi dengan dia. Benar enggak? Kenapa? Karena kita tidak pernah mencium bahwa itu adalah kasih sayang. Tidak. Tapi orang tua walaupun memarah-marahi kita, mengusir kita, tapi kita mencium kasih sayang dari orang tua. Jelas kita? Jelas itu? Subhanallah. Itulah kasih sayang. Itulah kasih sayang. Maka yang harus dijadikan dasar adalah rahmah. Kita dakwah dasarnya rahmah, sayang. Kita amar bil ma'ruf, kita nahi anil munkar, tetap dasarnya sayang. Al-amru bil ma'ruf birrahmah. Ala asasi rahmah. Muntolaknya adalah rahmah. Wan nahyu anil munkar, melarang yang lain dari kemunkaran pun juga muntolaknya titik. Kan? Titik asalnya apa? Rahmah, sayang. Berangkatnya dari apa? Dari sayang. Beda. Yang berangkatnya dari marah walaupun senyum, dengan berangkatnya dari sayang walaupun marah dohirnya. Beda. Allah. Ini makna Islam yang kedua. Yang ketiga, ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah berbuat kebaikan. Dan ihsan, apa makna ihsan? Makna ihsan pun juga dua. Yang pertama, ihsan adalah memperbagus. Dari kata hasan, artinya berbuat kebagusan di dalam pengabdian kepada Allah. Diperbagus hubungan hati dengan Allah. Diperbagus akhlak dengan Allah. Diperbagus ibadah kita kepada Allah. Salat kita diperbagus dohirnya batinnya. Tidak sembarangan sholat, tidak sembarangan saum, tidak sembarangan haji dan sebagainya, tidak sembarangan baca Quran, tidak sembarangan mengucapkan dzikir, tahlil, tasbih, tahmid dan sebagainya. Lah, tapi bil ihsan apa? Dengan berbuat sebaik mungkin. Yang disuguhkan kepada Allah sebaik mungkin. Dohiran wa batinan. Ini adalah ihsan. Seperti kita jadi tukang mebel, gitu kan? Kita jadi tukang mebel. Jika kita hasil mebel kita ini pingin laku tinggi, ya, pingin diminati, dicintai oleh banyak orang, maka berbeda dengan produk yang asal-asalan.
Kalau produk asal-asalan, walaupun bahan kayunya kayu jati, bikin lemari asal-asalan, tidak disuguh, kan? Tidak dihamplas, kan? Ukurannya juga tidak matching, apalagi sampai di variasi dan sebagainya. Coba. Kira-kira ini bahan kayu jati, kira-kira diminati banyak orang nggak? Walaupun bahannya kayu jati, bahan taira gaji, bahannya albasiyah, jadi kan? Tapi bagus dalam pengerjaannya, memakai ihsan, ya. Disuguhnya bagus, amplasnya bagus, ukurannya matching, modelnya indah, fungsinya Masya Allah banyak, subhanallah, variasinya juga banyak. Inilah mebel bil ihsan namanya, kan? Taira gaji jadi puluhan juta, kayu albasiyah puluhan juta. Suatu hari Buya beli kursi, harganya mahal sekali, tapi ternyata lama-kelamaan udah beberapa tahun kemudian rusak itu kursi. Begitu mau dibenahi, dibuka sama jamaah lagi, ada tukang kursi jamaah, dibuka, apa bahan di dalamnya? Albasiyah. Albasiyah. Oh, begitulah ibadah kepada Allah. Kalau ibadah bil ihsan dan ibadah yang tidak bil ihsan tidak akan sama dihargainya oleh Allah. Kenapa para wali Allah hanya dengan keretek hati? Maka datanglah jawaban Allah, karomah yang luar biasa, kan? Karena apa? Karena hubungan dengan Allahnya bil ihsan, kan? Paham tidak? Sehingga dihargai oleh Allahnya mahal. Kita ya Allah sudah sekian puluh ribu kali nepika jebleh. Padahal yang dipinta apa? Yang dipinta yang biasa-biasa saja lah. Punya hutang cuma sekian puluh juta, wajar-wajar saja, minta kepada Allah supaya lunas, ya kan? Bukan minta yang khawarik lil adat, bukan. Saya wiridan, sholat segala macam. Aduh, udah berpuluh-puluh hari, udah berbulan-bulan, tapi tidak dikabulkan oleh Allah, malah hutang semakin banyak. Tambah lagi ku salaki nu goreng adat, tambah lagi ku awewe pembajikan nu ngecebrek we gitu. Bikin bingung, tambah stres akhirnya. Padahal doa sering-sering, tahajud sering, baca waqiah sering, sholat duha sering. Kamu tadi kan walaupun bahannya kayu jati tapi tidak pakai apa? Ihsan. Kan? Akhlak hati dengan Allah tidak bil ihsan. Ihsan itu adab, ihsan itu akhlakul karimah. Dengan penuh ketelitian, itulah ihsan. Ini makna ihsan yang pertama. Makna ihsan yang kedua adalah ihsan berbuat hasan. Dan ihsan berbuat hasan. Berbuat hasan di dalam hubungan dengan sesama manusia. Berbuat hasan kepada dirinya sendiri. Ini ihsan, Masya Allah. Ini ajaran ihsan. Bahwa ajaran ihsan bukan cuma badan dan pakaian bersih semata dari najis, bukan, tapi juga rapih, tapi juga wangi, kan? Rapih, wangi kan enak dipandang, enak nggak? Coba lo ketemu dengan orang yang compang-camping, yang kusut, bau lagi, seneng nggak? Berdekatannya seneng nggak? Nggak seneng. Masya Allah, badannya bersih, pakaiannya bersih, rapi, wangi, karena bil ihsan. Dirinya sendiri, Masya Allah. Sehingga terjaga dari penyakit, terjaga dari, Masya Allah, hal-hal yang menjijikan. Dan subhanallah, ini ihsan. Faham tidak?
Paham tidak? Dan sekarang banyak yang bisa ihsan terhadap dirinya sendiri dari sisi itu. Kan? Dari sisi itu. Namun melupakan ihsan kepada Tuhannya. Ibadahnya tidak diperbagus. Hubungan hatinya dengan Tuhannya tidak diperbagus, tapi badannya dibagus-bagus, kan? Pakaiannya, rumahnya bil ihsan, makanannya bil ihsan, Masya Allah bil ihsan. Lalu apa itu ihsan? Kepada sesama. Kepada sesama selalu berbuat baik. Kan? Kepada sesama selalu berbuat baik. Ucapannya selalu baik, raut wajahnya selalu baik, senyum manis selalu bertabur. Kan? Masya Allah, ucapan-ucapan yang lemah lembut, yang bermakna, kan? Ini ihsan. Masya Allah. Ini ihsan. Hubungan yang baik. Sering membantu yang lain dengan tenaga, dengan harta. Masya Allah. Punya harta lebih, sering membagi saudaranya, sering membagi tetangganya. Masya Allah. Ya. Subhanallah. Kalau saudaranya, tetangganya, kan, mau ada hajatan atau apa, dia membantu, hatta dengan tenaganya ikut membantu. Ini ihsan. Ihsan dengan sesama. Selalu doanya doa kebaikan, bukan sumpah serapah, laknat, bukan doa celaka dan keburukan kepada yang lain. Walaupun digolimi oleh yang lain, dia selalu sabar. Ya. Dia jalin ukhuwah, dia jalin silaturahmi. Ini ihsan dengan sesama. Ini makna ihsan. Dan yang tiga ini semuanya adalah ajaran Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelahirannya sekarang oleh keluarga besar Masjid Al-Huda diperingati saat ini. Inilah ajaran siapa? Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-uswatul uzma fil iman wal islami wal ihsan. Suri teladan teragung dalam keimanan dan Islam dan ihsan. Nah, Buya tidak membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan cerita maulid. Insya Allah ini untuk pembahasan para mubalik-mubalik yang setelahnya. Konon katanya ada 2 mubalik lagi yang akan berbicara. Buya sengaja mendahulukan karena ya Buya mau terus ke simpang lagi. Ya. Nah, bagian Buya sekarang sampai di situ dulu pembicaraan. Ya, mudah-mudahan kalimat ini manfaat dan barokah bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengarkan. Ya, mudah-mudahan dan semoga majelis ini menjadi sebab diampuni segala dosa kita, ditutupi semua aib kita di dunia dan di akhirat, dan juga dikabulkan segala doa-doa kita yang baik di sisi Allah, baik untuk kemaslahatan dunia maupun untuk agama, juga untuk keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan di akhirat kelak. Semoga semuanya dipanjangkan umur dengan penuh hidayah dan taufik dari Allah, dengan penuh rizki, penuh nikmat dari Allah, dengan penuh anugerah, penuh kebahagiaan dari Allah, dengan penuh penjagaan dan jaminan dari Allah. Terutama iman Islam semua ditetapkan dan disempurnakan oleh Allah sampai martabat ihsan, sampai kesempurnaannya. Dan di waktu mati semoga kita semuanya dimatikan di saat sempurna iman Islam ihsan kita semua. Ini namanya husnul khotimah yang paling tinggi nilainya, pangkatnya, dan semoga mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita dimasukkan ke surga Firdaus A'la tanpa dihisab, tanpa didahului dengan azab, dengan segala bencana dan keburukan, segala hal yang menakutkan, mengkhawatirkan dan menyedihkan.
sekecil apapun dengan syafaat Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kana alaikum siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil amin. Sekian yang bisa Buya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan. Mohon tidak salaman, ya. Ya, mohon tidak salaman dan selalu kita menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, banyak cuci tangan, apalagi muslim banyak berwudu yang benar, mandi, ya kan? Dan juga jaga jarak, tambah banyak berdoa, banyak istighfar, kan? Jadi M-nya banyak, bukan 3M, kan? Bukan 3M saja, tapi memperbanyak istighfar, kan? Paham tidak? Nah, memperbanyak berdoa, memperbanyak amal soleh, menjaga diri dari melakukan maksiat. Jadi berapa M tuh? Baru bisa selamat total itu mah, bukan dari COVID saja, tapi dari segala ancaman Allah di dunia dan di akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.